Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mencari data-data dan juga buku-buku literatur yang bertanggung jawab untuk semua agama yang ada di Indonesia, termasuk Islam. Jadi kalau dibilang Islam tidak bisa dikorek, dikritisi segala macam, itu hanya sebuah klaim dari orang-orang yang tidak mampu dan tidak siap untuk berargumen. Dan biasanya orang-orang begitu, teman-teman, lebih identik kalau dikritisi, lebih identik main lapor dan teriak-teriak sana-sini dan mengkafir-kafirkan. Bagaimana kisahnya teman-teman? Bagaimana pelajarannya? Mari kita lihat. Jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman videonya. Ini lanjut ke Pak Aderion, silakan. Ya, aku boleh share screen ya. Untuk mempersingkat waktu sesuai dengan menurut QS surah Maryam ayat 31, sebentar saya baca ya. Surah Maryam ayat 31 di situ disebutkan, dan ketahuilah bahwa Dia juga menjadikan aku seorang yang diberkahi dengan berbagai rahmat di mana dan kapan saja aku berada. Dan Dia juga memerintahkan kepadaku untuk menunaikan sholat dan membayar zakat dan sebagainya. Nah, pertanyaanku begini, sebenarnya menurut Islam, Isa semasa di bumi berada di daerah mana sih? Sehingga Isa disebut membayar zakat saat itu. Saya mohon menjawabnya dengan dalil ya. Itu dulu pertanyaan sementara, Pak. Dalil. Siap, dalil. Oke, silakan. Siap. Bang Alif, silakan. Oke, baik. Saya habis belajar dari guru-guru sebelumnya. Izin ya ini ngomong duluan. Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunta. Nah, habis itu koma dulu ya Bang Rion. Wa ausoni. Nah, wa ausoni di sini ya. Lihat di terjemahnya, dan Dia memerintahkan kepadaku. Nah, ini menarik. Tolong jangan terkecoh dengan terjemahan. Saya bahas dulu. Kenapa di sini padahal wa auso ini perintahnya itu wasiat ya. Kalau lihat dari redaksi ayat ini wa auso ini wasiat. Jadi kalimatnya begini kalau kita pahami, wa ausoni, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku, memerintahkan untuk mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat madum tahaya, selama aku hidup. Oke, kalau kita hubungkan lagi ke beberapa keterangan hadis, maka ketika nanti Nabi Isa turun kedua, beliau akan melakukan sholat mengikuti syariat Nabi Muhammad dan memakmurkan rakyat dengan banyak cara zakat, bahkan menghapus masalah jizyah atau masalah perpajakan. Di situ poinnya, madum tahaya, selama aku hidup. Udah dipahami Bang Aderion? Selama hidup. Ya, selama hidup artinya bukan hanya hidup sebelumnya, tapi hidup yang kedua nanti di dunia. Ya. Iya, semasa hidup. Berarti kan ini kan mau para penjawab mau mengspesifikasikan ini adalah selama hidup nanti setelah dia turun, toh? Iya. Iya kan? Tapi silakan. Ya, itu kan tafsiran kamu ya. Tapi kan aku baca Bukan ini tafsiran. Iya, tafsiran. Karena kamu juga ngasih data toh. Tapi gini, kalau konteksnya ayat itu di situ memang pada waktu itu Isa lagi netek sama Maria. Habis itu ditanya sama orang Yahudi, dilepehin itu aku serius ini netek disebutnya. Dilepehin teteknya. Aku hanya membaca disebutnya netek kok. Nah, di situ memang konteksnya nggak ada ngomong tentang kehidupan nanti. Kalau di situ nanti dia akan membayar zakat, sementara dia tuh berada di daerah Israel yang nggak kenal zakat gitu. Ya. Ya, saya mau kasih referensi Pak, jadi bukan hanya tafsiran bayang-bayang gitu loh, hanya ngeraba-ngeraba. Oke.
Itulah Tafsirannya yang boleh. Tafsirannya boleh, Pak. Itulah yang pahami Bro Aderion. Mari kita berikan penjelasan yang lebih lengkap. Silakan Bang Ali. Tafsirannya Ya, Pak. Tunjukkan kalau itu spesifiknya setelah setelah Isa itu turun nanti. Itu hanya khusus pas untuk dia turun nanti gitu loh. Jadi kita nggak main tebak-tebakan di sini. Jadi silakan Bang Ali, karena ini ada bahasa selama aku hidup ini kan, artinya. Iya, makanya Bang Awi, saya yang share screen boleh? Ya silakan. Saya cabut. Habis ini saya nyimak para guru-guru lagi, izin ya sedikit takut tidur. Tafadhol Ustaz, tafadhol, Masya Allah. Ya, baik. Kita lihat kalimatnya ya, Bang Aderion. Gini kan, bahkan dia kan berbicara bahwa gini, kola ini Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya, dia menjadikan nabi. Wa ja'alani mubarakan aina makunta. Wa ausoni, kan di sini tegaskan, saya bilang tadi terkecoh di wa ausoni. Wa ausoni ini ya, kalau memang kata dari kata ini sebenarnya ini wasiat gitu kan. Tapi kenapa diterjemah di sini memerintahkan kepadaku? Ini terjemahnya, maaf. Nah, tapi maksudnya di sini adalah yang biar paham, aku diwasiatkan bahwa dengan isi perintah itu, wasiat perintah itu apa? Untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Nah, makanya saya tadi jelaskan aja. Lihat aja cerita kisah-kisah kedatangan Nabi Isa berikutnya kan, bagaimana beliau selama dia sebelum dia diserupakan tuh dia hidup. Berarti selama hidup itulah dia juga membayar zakat. Itu jangan dibuat tafsir yang sedemikian rupa. Ya, oke, itu menurut Pak Derion. Jadi selama hidup yang dimaksud di sini kan Isa dalam keyakinan kami itu akan turun kedua kalinya. Dan itu masih hidup juga di saat itu. Begini loh. Ini dari mana tafsiran menyatakan kalau selama aku hidup, ini artinya nanti setelah dia turun. Itu juga saya harus mempertanyakan dalil kan kalian menyebut itu apa? Wasiat, ini wasiat. Wasiat itu kan sesuatu yang akan terjadi nanti. Iya, cuman satu pun penafsir nggak ada yang nyebut seperti itu, Pak. Cuman kamu yang nyebut seperti itu. Oh ya sudah kalau gitu. Ya udah kalau kok ketawa. Bapak Saya sedikit ya. Saya pikir malam ini Aderion belajar jadi ahli tafsir ya. Belajar. Oh enggak, Pak. Jadi mufassir Quran gitu. Bukan, saya juga bisa. Enggak, tadi Anda mengatakan begini, tidak ada penafsir yang menafsirkan seperti itu. Karena saya membaca. Coba tafsir apa yang Anda baca coba. Oke. Waktu dihabisin ya. Enggak, Pak, enggak. Jangan lama, cepat. 1, enggak bisa. 2, 3, 4, saya nggak mau nyari. 7, 8, 9, 10, sabar, 11, 12. Kayak anak kecil kamu, padahal dokter ngomongnya. Kamu kayak anak kecil, dokter kecil. Silakan. Yang seperti itu loh. Nggak ada respectnya kamu itu. Kan saya kan di sini. Sabar, kita tunggu. Nah ya. Ini dari tafsir Ibnu Katsir, boleh dicek, Pak. Saya ini karena device saya itu ada 2 nih, tapi tadi saya masuk malah di FI saya masuk dulu. Tafsir ya. Iya, tafsir Ibnu Katsir jelas. Di situ nggak menuliskan tentang masalah kehidupan itu adalah kehidupan nanti setelah dia turun. Itu karangan kalian. Ya. Bentar. Saya bukakan tafsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Coba khusus di ayat 31-nya Nauf Al-Bakali mengatakan bahwa setelah mereka mengucapkan kata-kata tuduhan yang tidak senonoh terhadap ibunya, ini konteksnya pasti Isa hidup ya. Saat itu Isa sedang menetek pada ibunya. Makanya tadi saya sebut tetek. Jadi bukan maksud saya itu. Maka ia melepaskan payudara ibunya dan memalingkan mukanya ke arah kiri seraya berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi sampai dengan apa yang disebutkan dengan firman-Nya selama aku hidup. Itu di Maryam 3:11. Nggak ada disebut setelah nanti turun. Itu kan karangan namanya. Coba aku mau tahu tafsir Bapak itu kalau nyebut kalau ini spesifik setelah nanti dia turun. Saya mau tahu. Lawan data saya dengan data yang lain. Jadi dia dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan memerintahkan aku melaksanakan sholat. Ini terjemahannya ya. Dan menunaikan zakat selama aku hidup. Di mana saja aku berada itu tafsiran, Pak, bukan terjemahan. Di mana saja aku berada itu tafsirannya. Ini termasuk di bumi. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Dan tafsir Al-Muyassar menyatakan. Dibenarkan, Pak, jangan ditambahkan. Dibenarin. Iya. Saya akan benarkan. Oke, saya tambahkan ya. Silakan Ustaz. Oke, jadi gini, benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Alif tadi. Dari kata awsani, itu adalah sebuah mandat, wasiat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Contoh misalnya gini, Suma, tolong kamu belikan saya baju ketika kamu sudah sampai ke Bali. Saya katakan apa? Iya, kalau saya sampai ke Bali. Nah, kalau saya tidak sampai ke Bali, apakah hal ini wajib bagi saya untuk membelikan sebuah baju? Enggak kan? Enggak akan. Karena itu wasiat. Nah, perintahnya kemudian adalah bisolati waz zakah madumtu hayya. Nah, sekarang ketika ketetapan zakat itu datang, apakah Nabi Isa masih ada pada saat itu?
Gimana Pak? Gimana? Ketika ketetapan tentang pembayaran zakat bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim, pada saat zakat itu sudah merupakan kewajiban kepada bagi orang muslim, apakah Nabi Isa masih ada di dunia? Nggak ada penetapan sementara, nggak ada penetapan zakat di masa Isa. Nah, berarti wasiat itu tidak berguna bagi dia pada masa itu. Ini dalilnya kan jelas. Tunggu. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dimanapun saya berada, ketika saya masih hidup, maka wasiat itu akan berlaku. Nah, sekarang ketika dia masih hidup, pada masa dia hidup di muka bumi, tentang zakat dia belum sampai ke sana waktunya. Berarti dia tidak punya kewajiban menunaikan perintah itu. Kenapa? Karena wasiatnya nggak sampai kepada hukum zakat. Kalau menurut sama ini, tunggu. Ketika saya diwasiatkan membelikan Aderion baju di Bali, maka saya akan membelikan ketika saya sampai ke Bali. Tapi kalau saya tidak sampai ke Bali, maka wasiat Anda untuk saya belikan di Bali itu tidak saya tunaikan. Kenapa? Karena saya nggak sampai ke sana. Ini dalilnya jelas. Good, Pak. Bagus, Pak. Gini. Jadi sekarang jangan hanya menerapkan di zakatnya. Dia sholat pun nanti. Jadi selama semasa dia hidup dia nggak sholat. Karena di situ bentar dulu. Kenapa di situ Bapak ini harus bisa menerapkan ketetapan yang sama juga terhadap sholat? Karena sholat pun nanti dia melakukan sholat nanti setelah dia turun. Itu pertama. Yang kedua, Pak, kenapa kalaupun kamu sebut ini adalah untuk dalam hal mewarisi? Ini kenapa hal itu kurasa agak mungkin masuk akal? Karena pada waktu Isa masih netek, belum bisa bayar zakat. Nanti wasiatnya itu dilaksanakan setelah Isa itu dewasa. Bukan berarti Isa itu bayar zakat nanti pas turun. Itu nggak ada. Dalil kalian nggak ada sama sekali. Nah, ini datanya sudah sangat jelas loh. Data mana yang menyebutkan kalau itu? Dimanapun saya berada, buktikan Isa itu di bumi mati. Dia nggak pernah hidup. Dia hidup juga di bumi, Pak. Dia hidup juga di bumi. Iya. Sekarang analoginya kan sudah sangat jelas. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dimanapun saya. Nah, supaya Anda mengerti tentang data yang ada di dalam ayat ini. Saya mengerti data kamu nggak ada. Sekarang begini. Kalau saya mewajibkan kepada Aderion ya untuk melakukan sesuatu, tapi ada syaratnya. Ketika engkau sampai kepada syarat itu, apakah wasiat saya itu berlaku? Kalau Anda tidak sampai kepada masa itu, berlaku nggak? Aku nggak paham sebenarnya analogi Bapak ya. Kan Anda tanya, sahabat saya tanya, di masa Yesus kok Yesus ini kok nggak bayar zakat? Nggak, agak lebih baiknya gini, Bang. Kalau memang kalian mau menerapkan ayat ini, nanti penerapannya setelah Isa itu turun ke bumi, baru beliau membayar zakat dan sholat, tunjukkan dulu ayatnya, baru saya tahu landasan saya berpikir dari mana. Tunggu dulu. Poin pertama, ini wasiat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia sampai kepada hukum zakat, hukum sholat, wajibnya sholat, maka dia harus menunaikan wasiat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia hidup sampai usia 33 tahun, sampai enggak kepada hukum wajibnya sholat, wajibnya zakat? Sampai enggak? Sebentar dulu. Di sini disebut dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat. Ini artinya paralel, Pak. Karena di sini ada kata dan. Salat dan zakat. Kenapa zakat ini berlaku setelah Isa turun dan sholat justru sebelum Isa naik pun diserupakan pun dia melakukan sholat? Oke, baik. Dengar dulu ya. Di sini ada kata ausani, artinya ini adalah wasiat. Yang disebut wasiat dilaksanakan ketika sudah sampai waktunya. Wasiatnya kemudian adalah satu, sholat, bayar zakat. Nah, apakah pada masa dia hidup, pada masa abad pertama, dia sudah sampai pada titik di mana sholat itu sudah wajib hukumnya dan zakat sudah wajib hukumnya? Sampai titik ini saya paham kalau memang itu artinya mewasiat, it's okay. Karena gini, Pak, karena pada waktu dia menyebutkan itu lagi netek, itu dia belum ada kemampuan membayar zakat. Tapi setelah nanti dewasa dia akan melakukan itu. Betul. Memang ada hukum zakat waktu itu? Nah, itu dia, makanya justru pertanyaan saya di situ. Nah, karena belum ada syariat karena zakat. Quran ini salah sejarahnya, Pak. Zakat itu terminologi dia. Zakat itu terminologi dari negara Islam. Sudah ditanyakan, sudah diinformasikan tadi, ausani itu wasiat. Yang dikatakan wasiat ketika ketetapan itu sudah datang dan orang itu sampai kepada ketetapan itu, maka wajib dia melaksanakan wasiat itu. Nah, sekarang ketika dia nusul kembali ke bumi, apakah ketika dia nusul ke bumi
wasiat zakat sudah ada, sholat sudah ada, maka ketika dia nusul yang kedua kalinya, dia akan melaksanakan wasiat itu. Oke, berarti zakat yang dia nanti bayar, oke lah kita pakai terminologi dari pemahaman dari Bang Zuma. Kalau pada waktu Isa itu turun nanti membayar zakat dan menghapuskan jizyah, apakah Isa turun di negeri Arab? Ya, wallahu alam. Itu wallahu alam. Loh, nggak bisa. Karena bentar dulu. Karena ini pertanyaan saya kedua. Ini pertanyaan saya kedua. Karena gini, Pak. Karena begini, ini pertanyaan saya kedua. Karena kalau Isa itu turun nanti untuk menghapus jizyah. Jizyah itu hanya dikenal di negara Islam. Apakah Isa itu nanti turun di negara yang berbasiskan Islam? Negara yang memang hukumnya Islam? Silakan. Ya, silakan dijelaskan mengenai. Silakan. Aku boleh jawab, Gurunda? Akhi Ali. Pakai dalil, Pak. Saya nggak mau. Tadi saya nggak terima dalil. Kong, tolong dikeluarin dong ayat ambillah zakat itu dulu pertama. Ambilan bulan aja. Nggak ada ayatnya. Mungkin di Eugalion. Just kidding. Pengcang baru ada. Tolong dong ambillah zakat itu ayatnya di mana ya? Ini supaya paham. Ini kita pakai mantik aja ya. Sambil nunggu dalilnya. Ini karena memang di Quran kesalahan sejarah. Ini memang fatal salah sejarahnya. Bukan salah sejarah. Bukan salah sejarah. Kalian salah lahir orang Israel berzakat. Gitu. Tolong kok jadi bukan pas. Ambillah zakat itu loh, ambil zakat. Nah itu loh. Nanti supaya tahu mereka kenapa Nabi Isa melakukan zakat itu di bumi gitu. Di bumi ya. Kalau misalnya udah baca Quran, karena setelah satu ayat diambil, semuanya mesti diimani, sehingga mereka ketika pulang dari Zoom-nya Muslim harus pengakuan iman Rasuli lagi di pagi hari. Tapi pakai dalil ya. Ya silakan. Kita lihat. Mana ini ambil zakat ayatnya? Iya, buruan dong. Waktunya terbatas. Teman saya masih banyak di belakang. Iya. Ambillah zakat. Itu ayatnya di mana ya? Pertanyaan keduanya aja, Derion yang mengatakan di mana Kak Isa nanti diturunkan kedua kali? Mungkin itu di Menara Putih Damaskus. Enggak ada itu. Nanti tentang yang aku tentang aku sama Zuma tadi nggak usah dibahas lagi. Itu dilihat dulu bagaimana sih caranya zakat itu bisa dikumpulkan. Enggak, bukan jizyah. Sekarang jizyah, Pak. Nanti dulu lu jangan kabur mau dijawab. Enggak. Pertanyaan kedua, udah masuk pertanyaan kedua. Coba jangan biarkan aja dulu ayat 103 dikasih lihat dulu. Ini siapa sih yang share screen? Biar jangan terlalu banyak. Iya. Banyakan jawaban, Pak. Wah, nggak ada yang bisa share screen ya? Lamaan. Bisa share screen, selamat dia nanti. Jangan. Jizyah dia turun di mana? Nanti. Ayat 31. Yahudi juga punya jizyah, gue kasih tahu nanti. Jizyah nggak. Kabur, lu gua kena OTT sekarang. Diam situ. Taubah 103 nih, kasih lihat. Kenapa Nabi Isa hanya di bumi gitu melakukan zakat? Karena zakat di dalam Islam itu diambil, bukan diserahkan, bukan diberikan oleh pribadi, diambil jadi oleh Baitul Mal. Baitul Malnya nagih ke setiap umat muslim. Gitu loh, Aderion. Tenan mungkin Yesus bayar zakat karena di sana udah ada Elia sama Musa duluan gitu. Jadi bohong. Baitul Mal itu siapa? Baitul Mal itu siapa? Kristenan. Kalau di kita itu diambil zakatnya. Bukan. Kita latar belakangnya di Isa, Pak. Di Isa. Isa yang pertama. Izin sedikit. Baitul Mal. Kamu ngasal ngomong. Kamu kalau ngomong ngasal. Ganti. Kamu kalau ngomong ngasal. Silakan Pak Dokter. Ngasal ini ayatnya. Pak Dokter Awan. Sekarang yang ngambil itu siapa? Belum ada manusia. Yang ngambil itu Elia sama Musa nggak ada di dalam Islam udah surga nggak ada. Abad pertama itu siapa yang ngambil? Nggak ada. Ya, surga nggak ada. Udah jangan kabur. Sekarang kita ke jizyah ya. Sekarang kita ke jizyah. Pak Awan mau jawab. Kamu ngomong ngasal. Pak Awan, saya Pak Awan. Gini loh, saya cuma mau terangkan. Aderion, Anda berperilaku sebagai seorang penanya gitu. Iya, benar. Tapi saya bertanya, dia menjawab kan. Saya punya kompetensi. Ini adalah guru dengan Isa yang kalian sebut Yesus. Atau 103 lo udah dijawab sama gue. Ini adalah Isa, tokoh yang kalian fitnah adalah Yesus. Nggak boleh ngamuk, harus mengasihi musuh. Memang kalian fitnah Isa itu adalah Yesus. Fitnah itu diambil. Ya memang ayat kami. Masa Yesus bayar zakat? Benar kamu. Itu disuruh ambil. Oke, mohon maaf saya mute semua. Ini bukan sesi debat ya. Sesinya ini adalah beri kesempatan. Enggak nanya, aku menjawab Taubah 103 loh, my brother Kaisar yang mengasihi. Dijawab mengenai mengambil zakat tadi itu sudah. Saya gini aja ya. Saya gini aja ya. Saya menyimpulkan apa yang disampaikan
disampaikan teman-teman tadi supaya Aderion bisa mengerti ya. Jadi kalau ditanya tentang zakat, Ausani biz zakat itu bahwasanya Isa itu kan juga hamba Allah, diperintahkan zakat sebagaimana Nabi Musa diperintahkan zakat, Rasulullah juga begitu. Jadi ajaran zakat itu ada di antara seluruh para nabi. Terus pertanyaannya bagaimana dengan Isa turun untuk menghapus jizyah? Itu pertanda bahwasanya Isa itu nanti akan menjadi pemeluk daripada Islam, pemeluk agama Islam. Karena konsep jizyah itu kan hanya ada di dalam agama Islam. Dan itu dibenarkan oleh Nabi, kalau sekiranya ada Musa, Isa, itu akan mengikuti milahku. Begitu, itu aja. Saya pertegas itu, Ustaz Aman. Iya, fadhol Ustaz. Silakan. Ya. Kan ada hadis itu sebagai hakman adlan. Nah, itu dalam Fathul Bari. Dia tidak membawa syariat baru, tapi meneruskan syariatnya Nabi Muhammad. Meneruskan, ya, gitu. Betul. Hakman adlan itu. Betul, iya. Fathul Bari itu by the way itu syarah dari Sahih Bukhari ya. Kalau mau belajar ya. Oke, cukup mungkin kita langsung ke pertanyaan berikut. Nanti dulu ini jizyahnya Yahudi, mereka mesti tahu, Ustaz Awan. Kasih tahu ya. Gitu. Nah, jadi gini jizyahnya Yahudi nih ya. Yahudi ini lebih parah lagi soal jizyah. Sebentar, kita cari dulu. Servitud. Nih, bentar dulu, sebentar dulu, Pak. Ini kok saya di jangan sebentar dong. Sebentar dulu. Ini semua hikmah Bapak, saya justru di sini datang untuk mencerdaskan kalian. Sebentar dulu. Oh, enggak kebalik, enggak boleh. Waduh, ini udah salah kaprah ini Aderion, kok malah menjelaskan kami. Kami menjelaskan pada kalian soal Islam. Ini sesinya kan Kristen bertanya, Muslim menjawab. Kasih tahu 103 kok. Kores kan si Alwan kan udah jawab, Kores udah jawab. Beri kesempatan Ade dong untuk memberikan belum yang jizyah udah. Oh, udah. Mau lihat jizyahnya Yahudi nggak? Mau lihat nggak? Ini ilmu loh. Ade mau menanggapi, Kores. Oh, kirain mau lihat jizyahnya Yahudi. Ya udah. Oke, silakan Aderion. Dibuka, silakan. Zakat menurut sebuah hadis ilmu dari percakapan Anis bin Malik dengan Daman bin Salaba ditetapkan sebelum tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Lalu nabi mana yang kamu maksud itu melakukan zakat semua? Sementara ditetapkan tahun 631 Masehi. Ini data. Ini menjelaskan tentang Islam, Aderion. Betul, tapi kamu berbohong kalau zakat itu setiap nabi. Dengar dulu, zakat itu setiap nabi itu melakukan zakat. Torah itu ada tentang zakat. Jangan torahan. Ini 631 baru ada Masehi. Ada di Torah itu ada zakat. Zakat. Oke. Silakan tampilkan data zakat ini dulu. Kamu terminologi. Dengar dulu Pak. Terminologi zakat itu adalah terminologi khusus bagi Islam. Loh, kok khusus kok Yahudi punya? Zakat nggak ada Pak. Lo kok zakat ini nggak ada. Apa ya? Tunggu situ loh. Perbedaan kalian sama saya, kalian nggak ngasih data, saya nggak ngasih data, gitu doang. Oke, ditutup screen-nya, silakan dikasih datanya Bang Kores mengenai data, ayo kemana data? Dulu ya, servis dulu kita. Data. Aduh, gue belum masuk lagi. Bentar. Mana ada Lukas 18:12. Oh, Lukas, jangan Lukas, Pak. Isa, yang saya mau tanya Isa. Lukas emang perkataan siapa, Jojo? Isa di dalam Quran tentang zakat. Ya itu Iya, tadi hafal dulu udah tewas tadi atau 103 diambil zakat itu nanti. Jadi Lukas kitab Injil ya. Jadi Lukas kitab Injil rupanya ya. Jadi Lukas percaya berarti Injil penulis Injil dari Lukas. Jangan tadi kan tanya tentang zakat tentang orang-orang dulu. Nah, saya rasa cukup. Enggak, Pak, saya rasa cukup. Saya rasa cukup. Kalian boleh potong. Mau lihat jizyahnya Yahudi enggak? Aduh. Udah. Kalian enggak punya data. Saya rasa cukup. Saya mau berbagi sama teman saya. Data tadi ayat yang lu kasih buat saya. Nah, itu. Oke, saya mute dulu semua. Tolong satu narasumber muslim untuk menjelaskan ini, kita kasih waktu 2 menit. Siapa salah satu di antara? Jadi kalau zakat ya, memang pada dasarnya zakat itu memberikan harta. Walaupun infak ya sama. Hanya saja kalau zakat secara Islam wajib itu ada nisabnya, ada haul. Tapi secara makna, kullu syai'in zakatun wa zakatu ilmi at-ta'lim. Orang punya ilmu itu ada zakatnya apa? Mengajar. Berarti Yesus dulu itu maksudnya zakat di situ memberikan, suka memberi gitu. Sama dengan memberi apa, Pak? Bapak ini Pak Ustadz ini kasih data dulu, Pak. Zakat itu suka memberi. Jangan dipotong, Aderion. Ya makanya makna zakat itu banyak. Ya. Maksudnya itu mungkin kata ini ya secara istilah gitu kan. Iya, makanya kalau dalam Islam orang punya ilmu itu ada zakatnya. Apa? Mengajar. Orang punya harta, memberi. Ya makna zakat juga itu. Berarti Yesus dulunya suka memberi kepada orang fakir miskin yang tidak punya gitu maksudnya.
Jadi yang kamu anukan itu secara etimologi, tapi secara istilah atau etimologi itu sama aja. Mau namanya zakat, infak atau apa itu sama aja. Apa yang dilakukan Musa, apa yang dilakukan Isa itu sama aja. Perburuan itu zakat itu. Ini malah makin tewas lagi mereka kalau misalnya kita ambil linguistik akhirnya, karena zakat itu kan artinya bagian tertentu yang diambil dari harta. Lah di langit gimana mau punya harta? Oke, datanya mana? Gitu loh. Datanya mana? Coba. Lu lihat aja di Baitul Kok gue yang lihat, Pak? Kenapa? Lu lihat aja di sana. Saya nggak lihat apa-apa. Saya nggak bisa lihat apa-apa sekarang. Saya nggak bisa lihat apa. Coba tunjukin. Di rumah nggak ada koran, koran. Maksudnya HP nggak ada. Tunjukin. Saya mau lihat sesuatu. Aja di sana. Ini kalau misalnya udah etimologi udah gampang. Zina aja bingung sekarang nanya. Samping tuh si, tuh coba. Biar gue lihat apa yang mesti gue lihat. Coba kasih lihat itu, Data, kasih lihat. Jangan muka lo, jangan mukanya dikasih tunjuk. Data. Di kitabnya Musa itu ada zakat harta, ada pertanian, ada zakat peternakan. Kalian punya Adrian aja nggak pernah belajar. Zakat itu ada di Imamat, jelas itu. Dia mau dilihatkan kan, mungkin kasih Imamat 27 nomor 16 itu. Coba itu adalah zakat pertanian. Imamat 27. Imamat 27 nomor 32 itu zakat peternakan. Dibuka, tolong dibuka di share screen biar support-nya ya. Gini loh, zakat itu baru ada di abad 7. Sudah, ada yang tunggu dulu di share screen dulu. Iya, ini kan sembari di share screen. Zakat itu mintanya share screen, tapi kamu belum dimunculkan. Pak dokter ini kan adalah dokter yang nggak pakai data. Sebentar, tadi saya sebutkan kalau zakat itu dimulai di abad 7. Itu saya tadi kasih datanya. Kamu tunjukkan. Ini mau di share screen dulu kan? Coba tadi diulang dulu kan, Tadi Imamat 27 coba tolong yang bisa share screen. Itu zakat pertanian. Coba itu. Ya gitu biar Adrian bisa lihat. Adrian suka share screen kan? Nah, kita share screen kan ya. Kok dari Imamat, Pak? Ya kan berbicara. Loh, tadi kan tanya ada enggak zakat dari zaman dahulu para nabi? Gitu. Pak, kan kamu punya kitab. Gini Pak Zul. Itu kitabnya Yahudi kok. Pak Zuma. Gini yang saya hormatin. Kan ini kan saya bertanya tentang kitab kamu. Ya kamu harus belajar menjawab itu dari literatur kitab kamu. Kalau di kitab kami tidak ada istilah zakat. Silakan tunjuk. Pak. Ya, silakan Pak Zuma. Ya, kita ada kitab kamu. Ini kitab orang Yahudi, coba kita buka kitab orang Yahudi ya. Apalagi kitab orang Yahudi, bukan kitab Allah kan? Iya, kan kita bukan kitab Allah. Saya mau lihat kitab Allah yang menjelaskan tentang zakat itu sudah ada. Silakan. Coba dilihat dulu. Silakan Qurannya di mana kitabmu adalah penyempurna. Derion ya. Tidak bisa Pak. Maaf Pak dokter tanpa data. Saya nggak mau. Biar netizen yang menilai bahwa di kitabnya Yahudi ada zakat itu aja. Boleh nanya nggak ke Rion bentar? Bahkan di perjanjian baru juga ada zakat. Kalau ada di perjanjian lama berarti benar ya sesudah Kalau gua tuh dibilangin juga ada itu tuh. Ayo saya kasih lihat yang mana tadi Imamat 27 nomor 16. Nomor 16. Ya, kita buktikan. Kalau ada berarti benar Al-Qur'an itu Ustaz Alwan. Iya. Tidak ada. Biblos cuma mentok Yohanes 10:30 gini. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, bagi YHWH, maka nilainya harus sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 kala perak. Apa hubungannya dengan zakat? Zakat itu itu satu kaitannya dua. Ada nisabnya sama haulnya. Itu nisab itu tuh. Coba lihat nisab itu berapa itu nisabnya? Coba 50 sikal perak. Sama itu. Sama apa? Sama dari mana? Di dalam Islam zakat itu 2,5% kan? Penetapannya dari sekarang itu apa kenapa coba dengarkan secara istilah pengertian secara istilah kalau istilah pakai bahasa asli atau coba Ustaz Tata jelaskan bahasa aslinya tunjukin ayo. Yang tadi tunjukin bahasa aslinya kalau memang pakai istilah ayo Ustaz Tata istilah zakat secara istilah jangan lari kalau memang istilah jangan kasih terjemahan bahasa aslinya ayo. Kasih Arabnya Ustaz Tata, kasih Arabnya. Kok Arab? Imamat Arab sih? Imamat itu bahasa Ibrani, cuma tunjukkan. Nah ini. Oke, mohon maaf saya mute lagi semua karena ketimpa suara. Biar kita satu dulu narasumber Muslim, nanti setelah itu dijelaskan lagi sama yang lain. Mohon maaf, mungkin Bang Alif dulu, coba Bang Alif angkat suaranya dulu, biar tidak berputar-putar di sini. Mungkin Adrian juga mau pindah ke yang lain, biar ada penegasan dulu sekali. Coba Bang Alif dulu, mohon maaf kepada yang lain. Mungkin ya. Enggak Pak, aku rasa aku mesti gantian sama teman-temanku. Ini temanku masih ngantri kan, kalian juga nggak ada data kan? Data kalian dari Quran kan nggak ada. Nggak, biarkan aku gantian sama teman-temanku aja. Saya udah dapat jawabannya kok. Oke, udah dapat jawabannya. Berarti ya. Ya,
Karena saya udah dapat jawaban, kalau kalian nggak dapat jawabannya, ayo. Partisipan berikutnya. Bang Alif, saya tidak akan pindah ke penjelasan pertanyaan sebelumnya sebelum Bang Alif menjelaskan lagi. Silakan Bang Alif. Ya, mungkin saya dikasih waktu ya 1 menit dari moderator. Terima kasih lah istilahnya. Pahami dulu Aderion, zakat itu kan sebenarnya zakat ya, artinya dia membersihkan harta yang dimiliki gitu kan. Nah sekarang contoh, ketika orang, siapa sih yang membersihkan harta yang dimilikinya? Justru para nabi, para rasul sebelumnya, apakah dia memberi kepada orang lain kan gitu. Nah sekarang begini dulu, kata zakat itu kan bagian dari syariat juga, sholat, berdoa, makanya as-sholatu ad-du'au juga lain dari kata sholat juga berdoa. Semua nabi sholat iya, semua nabi berzakat iya, terlepas dari masalah tata cara syariat prakteknya pasti sesuai dengan zamannya. Ketika di Islam zakatnya seperti ini dijelaskan, aturannya begini. Nabi Isa juga zakat, makanya tadi gue dikatakan min amwalihim shadaqatan, ada juga kalimatnya, ambillah dari harta mereka untuk sedekah. Artinya harta-harta yang dimiliki mereka mengeluarkannya untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Kalau seandainya justru Nabi Isa atau Yesus di keyakinan tidak pernah mengeluarkan harta yang dimiliki, bukannya dia ajarannya kasih, dia memberikan harta yang dimiliki, sedikit yang dimiliki untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Nah itu poinnya, terlepas dari tata cara praktek syariatnya itu pasti berbeda gitu. Nah ketika datangnya kedua kali nanti mengikuti syariat ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah atau mengikuti syariat Islam seperti sholatnya makmum di belakang Imam Mahdi. Karena apa? Aku mengikuti umat syariat Nabi Muhammad. Begitu kalimat Nabi Isa. Saya Mumtaz. Oke lanjut ya, Awi, partisipan berikutnya ya. Ya silakan Fek Duran. Tes 1 2 3. Oke. Sudah itu ya. Tunggu bentar. Ini gua tadi ada utang 1 ke Aderion. Udah kores waktu gua. Tar dulu. Lu udah banyak. Penting nih. Enggak, semenit doang kok. Nah ini ya. Ini keimanannya Yahudi. Kita lihat. Sign in page, share fitud. Ah, ini. Lihat nih. Nih. Ulangan 2011 tahu lah ya ketika gimana cara kekristenan dan Yahudi menjajah daerah-daerah yang didapatkannya. Apa yang diminta? Servitut dan tribut. Servitut itu perbudakan, tribut itu upeti. Ini harus diambil ini. Lebih parah dari jizyah. Jizyah nggak pakai perbudakan, tapi kalian pakai perbudakan. Ya udah 1 menit, dah. Nah udah kelar ya. Ada ya. Duran. Nah, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Udah ada nih Misneto King Wars 6 nomor. Udah, silakan Duran. Silakan Duran. Oke. Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari surga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.